Untuk kali ini saya akan memberikan tips bagaimana bersepeda dengan kecepatan di tanjakan atau yang sering kita sebut sebagai endurance speed. Ya, bagaimana nanti kita akan tunjukkan langsung. Ya, saya akan bersepeda di tanjakan dengan speed. Kemudian yang kedua ada latihan strength, kemampuan power dengan kekuatan di tanjakan. Itu untuk melatih otot kita agar terbiasa ketika nanti kita latihan speed, jadi otot dan putaran kaki kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Rute kali ini yaitu mengambil tanjakan di Papandayan. Nah, itu tanjakannya. Ya, ada gradien maksimal 15%. Ya, jarak kira-kira 1,5 kilo. Nanti akan kita tunjukkan untuk endurance speed di tanjakan. Kesehatan oke, stamina oke. Jangan sampai asal demi konten tapi mengorbankan atau bahkan menghalalkan segala cara. Jangan sampai ada kendala masalah kesehatan nantinya. Oke, coach. Oke, kesehatan tadi pagi sudah cek untuk denyut jantung atau nadi saya 68. Ya, jadi secara kesehatan sehat, sepeda sudah kita cek semua dalam kondisi baik. Saya juga menggunakan heart rate, ya, menggunakan heart rate. Jadi tetap menjaga kesehatan nomor satu dan keselamatan. Ya, oke. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara demi konten. Yang penting nanti kalau pada saat pelaksanaannya nanti ditanjakan kalau ada kendala-kendala apa, mendingan kita stop saja, jangan dilanjutkan. Intinya adalah kesehatan dan kebahagiaan, itu saja, coach. Oke, persiapan untuk tanjak. Tapi sebelumnya sudah pemanasan, coach? Wah, sudah. Oke. Tadi sudah muter kira-kira 15 menit. 15 menit ya. Pemanasan biar heart rate kita menyesuaikan, otot kaki kita sudah oke. Jadi untuk nanjak dengan speed ready. Oke, titik start mulai dari titik persis 0 istilahnya 0 km ya dari lampu merah. Silakan, coach. Start. Tanjakan dari start lampu merah sampai melintas di tanjakan Papandayan dengan endurance speed. Ini dilakukan bagi para profesional ya. Untuk bagi goeser pemula jangan dilakukan karena kaitannya dengan masalah heart rate. Perhatikan di menit ya, karena ini tanpa jeda langsung main coach Suban melibas tanjakan dengan endurance speed. Berapa menit untuk melibas tanjakan Papandayan?
itu merupakan puncaknya kalau di tanjakan Papandayan, Jalan Papandayan. Ya, ini merupakan di sini puncaknya ya. Puncaknya tanjakan Jalan Papandayan. Dan ini sudah berakhir di sini. Sementara konsumen masih lanjut di goesnya karena untuk ngatur head rate. Saya akan menjelaskan tentang endurance speed atau bersepeda dengan kecepatan tinggi di tanjakan. Itu yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mau latihan speed di tanjakan adalah tetap kita memperhatikan kondisi kesehatan kita. Yang kemudian kedua adalah kondisi sepeda kita. Ya, dalam kita latihan endurance speed nanjak, kita harus memperhatikan kesehatan. Kemudian kita menggunakan alat mengukur jantung heart rate, karena ini biasa dilakukan oleh mereka yang profesional atau atlet atau hobi yang sukanya nanjak dengan speed tinggi. Jadi ini benar-benar sudah latihan secara rutin, latihan yang benar, dan sudah latihan sesuai dengan program. Itu yang perlu diperhatikan untuk endurance speed atau speed di tanjakan adalah yang pertama, bahwa kita sudah latihan cadence atau RPM dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, kita endurance speed, yaitu bagaimana kita jarak jauh dengan speed. Kemudian yang ketiga adalah latihan strength atau power. Ya, ketika kita sudah latihan strength, power, maka speed kita di tanjakan akan dapat. Yaitu bagaimana? Yaitu ketika kita di awalan kita sudah melakukan speed dan di tanjakan dengan speed tinggi. Di tengah-tengah kita juga dengan speed tinggi. Kebetulan saya latihan kali ini dengan endurance speed di tanjakan Sampangan, yaitu gradiennya antara rata-rata 10%. Gradien tertinggi adalah 15%. Yaitu ketika kita di tengah kita tetap push ya tenaga, tapi jangan lupa kita selalu kontrol heart rate kita. Saya kebetulan menggunakan Garmin, jadi ada heart rate kita selalu kita pantau. Yaitu ketika kita ditanjakan dengan speed tinggi, pasti heart rate kita semakin naik. Nah, jadi endurance speed ini dilakukan oleh mereka yang hobi, sudah lama menggeluti dunia sepeda, kemudian para profesional atau atlet yang untuk kompetisi. Jadi apabila para goeser pemula untuk latihan ini harus selalu memperhatikan dari segi kesehatan, segi teknik latihan yang rutin. Di konten-konten saya yang lalu yang saya jelaskan satu persatu, mulai latihan cadence, latihan bagaimana mengatur gigi di tanjakan, kemudian latihan endurance, kemudian long distance latihan. Jadi inilah saatnya kita ke tip bagaimana endurance speed di tanjakan. Yang perlu diperhatikan yaitu satu, saya ulangi lagi, masalah kesehatan. Kedua, ketika kita di tengah-tengah rute tanjakan kita selalu kontrol, jangan lupa. Yang terakhir adalah pengaturan antara nafas dengan putaran kaki. Ya, antara RPM dengan nafas harus namanya kita sesuaikan. Ya, jangan sampai ketika power kita masih, nafas kita habis, tapi harus saling berhubungan. Itulah tip bagaimana agar speed di tanjakan kita dapat tercapai dengan baik. Dan di tanjakan ini nanti akan ada kira-kira jarak 1,5 kilo, mungkin waktu tempuh sekitar 2-3 menit. Ya, nanti akan kita tunjukkan di Garmin atau nanti di Strava akan kita lihat ya, bagaimana jarak tempuh kita di tanjakan. Salah satu alat ukur kita bisa kita melihat di Strava. Ya, aplikasi Strava itu bisa untuk mengukur perkembangan latihan kita. Dan Strava adalah bisa di download di Play Store ya. Bagaimana kemampuan kita ditanjakan dengan gradien sekian, speed sekian,
bisa kita lihat di aplikasi Strava. Kemudian yang berikutnya adalah untuk latihan strength atau power. Ya, itu membantu sekali ketika kita bersepeda di tanjakan dengan speed. Bagaimana latihan kita untuk strength atau power? Ya, kita pilih crank depan adalah 53, kemudian yang belakang adalah 15. Ya, kita mengikuti rute tanjakan itu dengan strength, tidak mengutamakan speed, tapi kemampuan otot-otot kita agar terbentuk, yaitu speed pelan, tapi kita harus mampu melewati tanjakan. Kira-kira 1 kilo bisa kita lakukan 5 atau 10 set. Kita naik turun, ya, naik turun, kita berulang-ulang dengan crank yang sama, depan 53, belakang 15. Ya. Tapi apabila otot-otot kaki kita belum sampai misalnya 5 set atau 10 set, boleh kita lakukan 1, 2 atau 3 kali dalam sekali latihan. Ya. Itu bisa dilakukan dalam 1 minggu. Misalnya program strength adalah cukup 1 kali, ya, cukup 1 kali. Itulah tip bagaimana agar kita dengan tujuan mendapatkan speed di tanjakan. Sekali lagi bahwa endurance speed ini dilakukan oleh mereka yang profesional atau atlet dengan tujuan untuk kompetisi atau hobi yang benar-benar sudah latihan dengan program yang teratur, disiplin, bukan tiba-tiba kita latihan di endurance speed. Ya, sekali lagi apabila kita goweser pemula, sebaiknya lakukan setiap bersepeda sesuai dengan urutan-urutan program yang benar dan baik. Jadi konten-konten saya yang terdahulu sudah saya jelaskan, jadi silakan tonton terus di konten Sepeda Handal TV. Jangan lupa salam aja, bless. Mau kemana, Coach? Ini habis latihan speed nanjak pendinginan ya di Bukit Papandayan, yaitu Bukit Papandayan ya. Coach, aku urung ngopi ya. Habis ini kita ngopi sambil Makan bubur. makan bubur sambil ngobrol masalah bagaimana strategi, teknik dan tips-tips biar nanjaknya bisa les. Di tempat Mbak ya, Coach. Itu loh. Oh itu. Ah. Oh ya. Ayo. Oke. Kita akan review, kasih tips dan wawasan tentang goes nanjak, endurance speed sama strength. Tapi nanti setelah sarapan bubur pagi di ini. Kita sudah urung ngopi lur, jadi ngopi sih. Buat teman-teman yang di luar Semarang bisa lihat di Jambangan. Jalannya nama Jalan Papandayan, di Lins Cafe, sebelahnya pintu masuk Griamas Papandayan. Untuk pagi dan sore ya, rekomendasinya di sini untuk pagi dan sore bagus view-nya. Terutama apalagi kalau pada saat ini di pengecualian di saat pandemi ya, tahun baru bagus untuk kongko-kongko sama teman-teman itu. Malam tahun baru Masehi. Ini kucupan sarapan dulu, habis itu kita wawancara langsung dengan view-nya yang di cafe. Tempat parkirnya Lins Cafe. Selatannya Semarang,
namanya bubur apa, Mbak? Bubur ayam Jakarta ala Lins. Bubur ayam ala Jakarta ala Lin. Berarti jenengan semua Kerja di Lins. oh kerja di Lins. Nih, Lins nih. Salah satu energi ya. Kalau habis goes wajib makan, jangan tidak mau makan, karena untuk pemulihan kondisi badan kita harus diasupi dengan nutrisi yang cukup. Ini bubur ayam Lins, ini di Bukit Papandayan yang para goeser latihan nanjak bisa menikmati bubur Jakarta ala Lins. Ala Lins Cafe. Ini lur, kameramen ini ditinggal mangan di sini. Nah. Jalannya loh, nisor APB. Nih penasaran buburnya, kerupuk emping komplit. Lahap ya, goesernya lahap. Coach, tadi kasih sambal coach. Waduh, kalau saya nggak suka dan tidak mau sambal, ya karena apa, sambal berpengaruh ketika kita latihan bersepeda apalagi nanjak. Nah, dengan ini salah satu tipsnya, kurangi makan sambal yang pedas, karena ketika kita nanjak dengan speed, dada kita kalau keluarnya banyak panas, ya, banyak sambal itu. Kalau tidak percaya tip ini silakan buktikan. Saya tidak pernah makan sambal ini, ya. Nah, ini Rahasianya coach Suban sambal saya injilkan. tidak anti sambel berarti. Sambel. Oh pantes tanjakannya les. Nek aku nganggo sambel coach. Tolong coach sambelnya coach. Monggo. Saya kan nanjanya pakai motor lur. Ikut Suban ternyata 2 mangkok habis lur. 2 mangkok ngeri. Kesehatan kita. Yang kemudian kedua adalah kondisi sepeda kita. Di dalam kita latihan endurance speed, nanjak, kita harus memperhatikan kesehatan. Kemudian kita menggunakan alat pengukur jantung heart rate. Karena ini biasa dilakukan oleh mereka yang profesional atau atlet atau hobi yang sukanya nanjak dengan speed tinggi. Jadi ini benar-benar sudah latihan secara rutin, latihan yang benar, dan sudah latihan dengan sesuai dengan program. Bagaimana kita jarak jauh dengan speed. Kemudian yang ketiga adalah latihan strength atau power. Ya, ketika kita sudah latihan strength, power, maka speed kita di tanjakan akan dapat. Yaitu bagaimana? Yaitu ketika kita di awalan kita sudah melakukan speed di tanjakan dengan speed tinggi. Di tengah-tengah kita juga dengan speed tinggi. Kebetulan saya latihan kali ini dengan endurance speed di tanjakan Sampangan. Kita di tengah kita tetap fokus dan tapi jangan lupa kita selalu kontrol heart rate kita. Saya selalu gunakan Garmin, jadi ada heart rate kita selalu kita pantau. Jadi ketika kita ditanjakan dan speed tinggi pasti heart rate kita semakin naik. Ya. Jadi endurance speed ini dilakukan oleh mereka yang hobi sudah lama menggeluti dunia sepeda, kemudian para profesional atau atlet yang tentu
apabila para goeser pemula untuk latihan ini harus selalu memperhatikan dari segi kesehatan, segi teknik latihan yang rutin. Di konten-konten saya yang lalu sudah saya jelaskan satu persatu, mulai latihan cadence, latihan bagaimana mengatur gigi di tanjakan, kemudian latihan endurance, kemudian long distance latihan. Jadi inilah saatnya kita ke tip bagaimana endurance speed di tanjakan. Yang perlu diperhatikan yaitu satu, saya ulangi lagi, masalah kesehatan. Kedua, ketika kita di tengah-tengah rute tanjakan, kita selalu kontrol heart rate kita, ya, jangan lupa. Dan yang terakhir adalah pengaturan antara nafas dengan putaran kaki, ya, antara RPM dengan nafas harus namanya kita sesuaikan, ya, jangan sampai ketika power kita masih, nafas kita habis, tapi harus saling berhubungan. 2 sampai 3 menit. Nah, nanti akan kita tunjukkan di Garmin atau nanti di Strava akan kita lihat, ya, bagaimana jarak tempuh kita di tanjakan. Salah satu alat ukur kita bisa kita melihat di Strava. Strava bisa mengukur perkembangan latihan kita. Strava adalah bisa di download di Play Store, ya, bagaimana kemampuan kita ditanjakan dengan gradien sekian, speed sekian, bisa kita lihat di aplikasi Strava. Bagaimana agar kita dengan tujuan mendapatkan speed di tanjakan. Sekali lagi bahwa endurance speed ini dilakukan oleh mereka yang profesional atau atlet dengan tujuan untuk kompetisi atau hobi yang benar-benar sudah latihan dengan program yang teratur, disiplin, bukan tiba-tiba kita latihan di endurance speed. Dan sekali lagi, apabila kita goeser pemula, sebaiknya lakukan setiap bersepeda sesuai dengan urutan program yang benar dan baik. Jadi konten-konten saya yang terdahulu sudah saya jelaskan, jadi silakan tonton terus di konten Sepeda Handal TV. Jangan lupa